Dua bersaudara wanita melahirkan anak pada saat yang sama, namun mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda. Kakak perempuan berbaring di dalam istana yang megah dan mewah. Di sisinya ada 100 pelayan istana yang membantu persalinannya. Dan demi melahirkan lebih awal dari adiknya, dia malah menyuruh suaminya untuk mengejar dan membunuh adiknya. Akhirnya adik perempuan hanya bisa bersembunyi di dalam lubang besar yang kedalamannya 80 meter. Tak ada yang tahu bila nasib bisa berubah secara tak terduga. Setelah guntur bergemuruh, langit menurunkan hujan lebat, dan pada saat itu, wanita tersebut mulai merasakan sakit di perutnya. Waktunya untuk melahirkan pun hampir tiba. Namun hujan semakin banyak mengisi lubang besar itu, dan sebentar lagi akan menenggelamkannya. Tapi anak tersebut harus tetap dilahirkan. Dia hanya bisa menggigit sebuah ranting pohon, dan mendorong ke bawah dengan berulang-ulang. Tak diketahui berapa lama, berkat usaha wanita tersebut, Preceptonex epi akhirnya seorang anak tergelincir keluar dari antara kedua kakinya. Akhirnya seorang anak tergelincir keluar dari antara kedua kakinya. Anak ini benar-benar sial, dia baru saja keluar dari air ketuban dan kini berada di air penuh ikan. Tali pusatnya bahkan belum sempat dipotong. Wanita tersebut dengan bangga menarik anak lelakinya ke permukaan air. Ini benar-benar tidak mudah. Sebenarnya, anak ini adalah reinkarnasi dari Dewa Langit. Tak peduli dalam situasi apapun, dia akan mengubah bencana menjadi berkah. Pada saat yang bersamaan, adik perempuan yang berada di dalam istana juga melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak ini akan menentukan nasibnya nanti. Meskipun baru saja melahirkan dan merasakan sakit, dia langsung membawa bayi yang baru lahir itu ke atas tembok kota untuk ditunjukkan kepada rakyat. Dan mengumumkan bahwa anak ini kelak akan menjadi raja kerajaan tersebut. Tanpa sepengetahuan Ixidreality, adiknya telah melahirkan anaknya terlebih dahulu. Sang bayi juga dengan bangganya diangkat tinggi oleh adiknya. Namun dia sekarang terjebak di dalam kolam air. Kakak iparku masih menonton dengan rakus. Bantu dia untuk mencarinya. Ini adalah batu besar yang tiba-tiba jatuh dari langit. Wanita itu terkejut dan berteriak keras. Karena hal itulah dia pun ditemukan oleh suami kakaknya. Meskipun batu besar itu tidak melukainya, namun dia berada di dalam kolam yang dalam ini. Sambil memeluk anaknya, dia pun akhirnya akan tenggelam. Suami kakaknya menarik tali sulur itu, dan akhirnya berhasil menarik adiknya naik ke atas. Untuk membasmi masalah dari akarnya, suami kakaknya mengambil pedang dengan kejam dan memotong ke arahnya. Wanita itu lemah, namun menjadi kuat sebagai ibu. Pada saat-saat terakhir, adiknya mengambil sepotong kayu, dan dengan keras melemparkannya ke wajah suami kakaknya yang tak tahu malu. Saat itu kepala suami kakaknya berdengung karena pukulan tersebut. Adiknya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan erat memeluk anaknya. Namun suami kakaknya masih saja mengejar tanpa kenal lelah. Akhirnya wanita itu dikejar hingga ke tepi jurang. Dalam situasi ini, dia sudah tidak memiliki jalan keluar. Apakah hari ini ibu dan anak itu harus mati di tempat ini? Wanita itu tahu jika anaknya jatuh ke tangan suami kakaknya, pasti tidak akan ada jalan hidup. Pada saat berikutnya, dia secara tidak sengaja menjatuhkan anaknya ke bawah tebing. Dia yang terjatuh ke tanah, masih dalam posisi memeluk anaknya. Hati penuh dengan keputusasaan, bahkan ketika suami kakaknya menyuruh orang untuk mengikat kaki wanita itu dengan tali. Wanita itu masih tidak memiliki kesadaran untuk melawan. Dia tidak tahu bahwa anaknya tidak meninggal. Pada saat dia masuk ke dalam air, dua tangan besar dengan cepat menyelamatkan anaknya. Orang ini adalah pengawal pribadi wanita itu. Sementara wanita itu pada saat berikutnya akan menghadapi kematian yang datang. Suami kakaknya dengan tangannya sendiri mengangkat batu besar. Tali di atas batu besar itu sedang terkoneksi ke leher kaki wanita itu. Lalu, dia segera melemparkan batu besar yang beratnya beberapa ratus jin ke bawah jurang. Dan wanita itu juga terbawa jatuh. Meskipun telah sampai pada situasi seperti ini, dia tetap mempertahankan posisi memeluk anaknya. Pasti akan selamat di bawah berkahnya. Semua ini dilihat oleh pengawal pribadinya. Dia bersumpah akan melindungi anak tuannya dengan baik. Menunggu waktu untuk kembali dan membalaskan dendam untuk ibunya. Setelah dia kembali ke tempat tinggalnya, dia segera mempersiapkan barang-barangnya untuk melarikan diri bersama istrinya. Namun tentara yang dikirim oleh saudara iparnya segera menemukan jejaknya. Pengawal itu terpaksa menyamar dengan istrinya untuk menghindari semua orang. Dan mereka juga memiliki anak yang baru saja lahir. Akhirnya, pasangan suami istri itu berhasil menyusup ke kapal penumpang. Namun tidak lama setelah kapal penumpang itu berlayar, tentara itu datang mengejar dengan perahu kecil. Pengawal itu tidak ada pilihan selain meminta istrinya untuk memeluk erat kedua anaknya, dan memberikan mereka beberapa obat herbal, agar anak-anak tersebut tidak bisa membuat suara.
Tetapi menghadapi anak-anaknya sendiri, istri itu ternyata tidak dapat melakukannya. Dan dengan sembarangan membuang obat herbal itu ke tanah. Tetapi tindakannya yang bodoh ini, hampir saja menyebabkan anak-anak itu kehilangan nyawa mereka. Tentara yang datang ke kapal, segera mendengar suara tangisan anak-anak. Dia pun tanpa bertanya, langsung menculik salah satu dari anak-anak itu, dan segera ingin tahu nama anak tersebut. Setelah melihat itu, pengawal tidak dapat lagi menahan diri. Tetapi begitu dia muncul, dia langsung ditumbangkan dengan satu pukulan oleh tentara tersebut. Dan langsung menggunakan kakinya yang berukuran 48. Menginjak wajah pengawal tersebut dengan keras. Selanjutnya dia hendak membawa anak itu untuk menemui dewa kematian. Tetapi saat pedang berharganya baru diangkat, sebuah anak panah tiba-tiba menancap di lengannya. Anak itu tepat jatuh ke dalam pelukan penjaga. Ternyata itu adalah serangan dari perampok. Wanita ini membawa anak buah perampok. Dan dengan cepat mereka bertarung melawan tentara di atas kapal. Pemimpin tentara pun merebut kembali anak lain yang ada di pelukan istri penjaga. Dia bersiap untuk melemparkannya ke laut tanpa berpikir panjang. Melihat itu, penjaga buru-buru menarik tali dan melompat untuk menangkap bayi tersebut.